Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, seiring roda kehidupan yang terus berputar, Jumat demi Jumat pun berlalu. Seiring itu pula khutbah demi khutbah telah sering kita dengarkan sebagai satu ikhtiar bagi kita untuk menasihati diri agar senantiasa patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui khutbah-khutbah itu pula kesadaran kita sering muncul seketika, disertai tekad untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar taat. Namun padatnya rutinitas dengan berbagai persoalan yang kita hadapi sehari-hari acap kali membuat kesadaran dan tekad itu pelan-pelan luntur bahkan sirna. Oleh sebab itulah melalui mimbar Jumat ini marilah kita berupaya secara lebih sungguh-sungguh memperbarui iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki kembali komitmen kita kepada Allah yang sering kita nyatakan berulang kali namun jarang diresapi. Sebuah komitmen yang mestinya selalu menyertai setiap perjalanan hidup kita, sebagaimana yang selalu kita lafalkan di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada satupun sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Imam Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir ternama, ahli hadis, sejarawan, serta ahli fikih besar abad ke-8 Hijriah menerangkan di dalam tafsirnya
bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang takwa. Walaupun istilah takwa tersebut merupakan sesuatu yang sudah sangat mereka ketahui, namun bertanya satu sama lain di antara mereka dalam rangka lebih mendalami maknanya adalah hal yang sangat lumrah dan mereka sukai. Ubay bin Ka'ab lalu bertanya, "Wahai Umar, pernahkah engkau melewati jalan yang penuh duri?" Kemudian Umar bin Khattab menjawab, "Ya, saya pernah melewatinya." Kemudian Ubay bertanya lagi, "Apa yang engkau lakukan saat itu?" Kemudian Umar menjawab, "Saya akan berjalan dengan sangat berhati-hati agar tak terkena duri itu." Lalu Ubay berkata, "Itulah yang disebut dengan takwa." Dari riwayat ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran penting bahwa takwa adalah kewaspadaan diri, rasa takut kepada Allah, kesiapan diri, kehati-hatian agar tidak mudah terjebak dalam duri-duri syahwat dan syubhat di tengah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghindarkan diri dari perbuatan syirik dan sekuat tenaga meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa, serta berjuang sungguh-sungguh dalam mentaati dan melaksanakan perintah-perintah Allah dengan hati yang tunduk dan ikhlas. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, setiap orang yang beriman pasti menyadari bahwa kehidupan di muka bumi ini bukanlah tanpa batasan waktu. Setiap orang menjalani kehidupan sesuai kontraknya masing-masing dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur manusia berbeda satu dengan yang lainnya, begitupun amal dan perbuatannya. Setiap mukmin akan menyadari bahwa ia tidak akan selamanya hidup dan tinggal di dunia ini, bahwa keberadaannya di alam ini hakikatnya sedang menempuh proses perjalanan panjang menuju kehidupan akhirat yang kekal dan hakiki. Sikap yang demikian sungguh sangat berbeda dan bertolak belakang dengan sikap orang-orang yang tidak beriman, sebagaimana hal ini disinggung di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian, orang-orang yang ingkar, justru lebih memilih kehidupan duniawi, padahal sungguh kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan kekal. Al-Quran surat Al-A'la ayat 16 sampai 17. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, terkait bagaimana seharusnya kita memanfaatkan hidup, jika kita membuka lembaran kisah-kisah ulama salafus soleh terdahulu, kita akan menemukan karakteristik amal yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam konteks keilmuan misalnya, di antara mereka ada yang konsen pada bidang kajian tafsir, hadis, fikih, akhlak, tasawuf, dan berbagai macam kajian ilmu lainnya. Namun satu titik persamaan yang dapat kita temukan dari berbagai macam amal kajian yang digeluti para ulama tersebut
adalah ketulusan dan kesungguhan hati mereka dalam beramal demi memberikan sumbangan terbaik untuk mendidik kehidupan manusia. Sebuah amal yang tidak hanya bersifat pengabdian diri secara personal antara seorang hamba dengan Tuhannya, atau yang disebut dengan ibadah munfaridah, namun juga memiliki nilai manfaat yang luar biasa bagi umat manusia dan generasi setelahnya, sehingga sampai sekarang ibadah istimaiyah. Dalam hal ini kiranya patut kita renungkan kembali firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya Allah wa Rasul a'lam. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan nasibmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dari ayat ini kita dapat menggali beberapa poin penting tentang prinsip-prinsip yang perlu kita pedomani dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Yang pertama, prinsip mengutamakan kebahagiaan akhirat. Prinsip ini menganjurkan kita agar dalam melaksanakan urusan-urusan duniawi hendaknya selalu dibarengi dengan mempertimbangkan nilai-nilai ukhrawi. Dalam hal ini penting difahami bahwa mengutamakan kebahagiaan akhirat bukan berarti mengabaikan sama sekali persoalan duniawi. Artinya, dalam melakukan aktivitas apapun di dunia ini, dalam pekerjaan dan profesi apapun, hendaknya semua itu kita landasi atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi meraih ridhonya dan berharap kebahagiaan kelak di akhirat. Dengan prinsip ini, maka segala perilaku dan usaha kita di dunia, apapun bentuknya, akan senantiasa terarah dan terjaga sekaligus bernilai ibadah, serta tidak mudah melakukan upaya-upaya kotor dengan menghalalkan segala cara demi meraih ambisi-ambisi atau syahwat duniawi. Yang kedua, prinsip yang dalam ayat di atas disebutkan dalam bentuk perintah fi'il amr, yaitu ahsin, yakni agar kita senantiasa berbuat kebaikan. Artinya, dalam melakukan aktivitas apapun, hendaknya selalu kita orientasikan untuk tujuan berbuat baik terhadap sesama, tidak sebatas memaknai kebaikan hanya untuk diri atau kelompok kita sendiri. Dengan prinsip ini, seseorang akan terhindar dari sikap ananiyah atau egoisme, sebuah sikap yang sering menjadi sumber pertikaian dan permusuhan antar sesama. Selain itu, prinsip ini akan menumbuhkan sikap selalu berprasangka baik atau husnudzon kepada orang lain, serta memupuk sikap tasamuh, toleransi, dan saling menghargai. Kemudian yang ketiga adalah prinsip wala tabghil fasada fil ard, yaitu prinsip tidak berbuat keonaran dan kerusakan di muka bumi. Bila prinsip ini dipegang secara teguh dan sungguh-sungguh, seseorang akan dapat dengan mantap mewujudkan prinsip yang kedua, yakni kemampuan berbuat baik terhadap sesama,
dibarengi kemampuan menghindari kerusakan. Dalam situasi tertentu, bahkan prinsip ketiga ini harus lebih diprioritaskan ketimbang prinsip yang kedua. Misalnya kita dihadapkan pada dua pilihan dalam situasi yang serba sulit dan dilematis, antara berbuat baik, mengambil maslahat namun kontraproduktif, ataukah mencegah kerusakan. Sebagaimana dalam sebuah kaidah fikih disebutkan, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan daripada mengambil maslahah atau kebaikan. Untuk menerapkan prinsip ini dan membiasakannya dalam perilaku kita sehari-hari, paling tidak harus kita mulai dari hal-hal kecil, seperti jika kita merasa tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, minimal kita jangan suka menyakiti orang lain. Jika kita sulit untuk bertutur kata yang baik kepada orang lain, minimal kita tidak perlu mencela atau melukai hati orang lain dengan perkataan kita. Artinya kita lebih baik dia kul khairan aw yasmu. Prinsip ini juga sangat penting difahami dalam konteks upaya amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya sebuah upaya amar ma'ruf atau kebaikan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang mungkar, cara-cara yang merusak, anarkis, bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip syariat. Karena ketidakpahaman akan prinsip ini akan mengakibatkan seseorang atau kelompok orang dengan mudah melakukan aksi-aksi brutal, anarkis, radikal, bahkan tindakan terorisme dengan mengatasnamakan jihad dan agama. Perilaku semacam itu sesungguhnya amat bertentangan dengan hakikat ajaran Islam itu sebagai ajaran agama yang rahmatan lil alamin, penebar kasih sayang dan kedamaian bagi alam semesta. Sehingga tidak aneh oleh kalangan guru-guru kita, para kiai, para ulama pesantren yang lebih mewarisi spirit dakwah Wali Songo, perilaku-perilaku kelompok tersebut sering dikatakan dengan bahasa sindiran amar ma'ruf nyambi mungkar, bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, demikianlah khotbah Jumat pada siang kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu memegang prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wajid wa adim wan'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zain ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil ahyar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi
وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والسيوف المختلفة والسدائد والمحان ما ظهر من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا على يذكركم واسألوا فضل يؤتكم ولذكر الله